Jadi setiap kali pulang kita selalu mandi, pas di sana juga kita Hmm. selalu pakai masker, ketemu orang-orang yang nggak serumah tuh kita pasti jaga jarak. Hai Halo, Kak, Ika gede, Ika padahal apa lama banget. kabar? Baik Kadian, kakak apa kabar? Udah lama banget gak Baik, ketemu. baik. Oke, langsung aja nih ya Kak. Ini pertanyaan Boleh, yang boleh. paling banyak nih, yang pertanyaan pertama. Jadi kan kakak pernah bikin statement ya, maksudnya pernah memberitahu bahwa Cheyenne itu pernah di screening sebagai ASD. Nggak tahu sampai Mm-mm. diagnosis atau enggak. Nah, itu boleh nggak sih Kak share prosesnya gimana hingga kakak tuh bisa berpikir ini jangan-jangan Mm-mm. anak saya ada autisme ya gitu. Iya, Kemudian sampai sekarang gimana? boleh banget. Aku memang akhirnya open banget tentang itu, perjalanan aku yang itu. Karena kayaknya aku ngerasa kalau aku open mungkin malah malah dengan sharing aku beberapa orang tua lain justru bisa mendapatkan informasi juga dari perjalanan yang aku laluin. Karena aku percaya sih kayaknya yang ngejalani yang ternyata dapat jalan kayak gitu tuh nggak cuma aku sendiri deh. Sekarang malah lebih banyak dan semakin banyak lagi orang tua yang sebenarnya ngalamin hal yang sama tapi mereka nggak tahu sebenarnya tuh yang mereka alamin tuh apa sih gitu loh. Ya. Kenapa anak saya berbeda gitu. Jadi waktu itu tuh adalah yang aku rasakan, kan aku kan waktu itu kan first parenting tuh, jadi anak Ya. pertama. Jadi kita biasanya kalau anak pertama kita pelajarin semuanya, kita beli buku gitu. Terus habis itu salah satu dari beberapa buku tentang parenting itu ada tentang kayak a child's milestone. Jadi perkembangan tumbuh kembang gitu loh. Ya. Jadi ada milestone-milestone-nya kan. Nah, aku tuh lumayan menyadari kok ada satu milestone yang anak aku kok belum ya gitu loh. Pertama Hmm. bicara, Oke. bicaranya itu telat bicara. Tapi Itu aku pas langsung Cheyenne mikir umur berapa? Pas kakak ngeh itu itu. 6 bulan, 6 bulan. Oke. Hmm. Sorry, sebulan, 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Oke. Hmm. Tapi sebenarnya kecurigaan aku udah aku rasakan dari 6 bulan. Hmm. Jadi memang ini anak itu dari umur 0 sampai 6 bulan aku tuh suka kasih iPad. Jadi saya kasih kasih gadget gitu untuk bisa main. Oh, Jadi sebagai pacifier, aku pikir daripada nanti nangis, rewel, bosen, aku kemana-mana bawa gadget dan aku kalau misalnya pergi liburan apa gimana ke mall, aku kasih dia gadget dan akhirnya dia ternyata punya kayak adiksi terhadap game itu, gadget. gadget itu. Oke. Dan alhasil akhirnya dia jadi jauh lebih tertarik berinteraksi dengan mainan-mainannya seperti gadgetnya daripada Ya. sama kita atau orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau kita panggil Cheyenne, Cheyenne, dia tuh nggak ada nengok gitu loh. Dia Oke. merespon panggilan kita tuh nggak. Ya, ya, ya. Aku pikir ini kok kurang bagus ya. Aku pikir ini apakah masalah disiplin? Apakah ini masalah dia perlu didisiplinkan? Ataukah ini masalah yang lebih besar gitu loh. Terus belakangan aku mulai udah umur 1 tahun dia telat bicara, akhirnya aku mulai dapat masukan tuh. Kebetulan di keluarga suami aku juga ada yang dokter dan dia akhirnya kasih masukan, coba aja Dian kalau misalnya kamu mau kamu mendingan bawa aja ke dokter tumbuh kembang gitu. Waktu itu aku bawa ke rumah sakit Hermina, ada dokter yang spesialis tumbuh kembang anak dan bener dia lihat dia observasi dan ternyata memang ada beberapa hal yang dia edukasi aku juga gitu loh. Ada banyak nih milestone-nya. Pertama ada yang namanya eye contact. Eye contact itu Ya. jarang sekali terjadi sama anak aku. Oh, oke. Ya. Jadi biasanya anak kecil walaupun belum bisa ngomong, biasanya eye contact tuh ada gitu karena Ada. mereka ingin berinteraksi sama orang tuanya, apalagi ibunya gitu loh. Dipanggil juga mestinya ada respon walaupun misalnya dia lagi seru main gitu loh, mestinya ada. Tapi ini aku waktu itu bingung gitu, apakah ini adalah kebiasaan-kebiasaan buruk yang aku biarkan terjadi atau jangan-jangan sesuatu yang lebih underlying itu. Kalau nggak salah tuh aku nggak hafal nih sekarang Mes, tapi pokoknya Ya. kalau nggak salah ada 10 atau 7 dari eh, Kriteria itu ya, daftar screening. screening screening apakah anak kamu memiliki kebutuhan khusus atau berada dalam spektrum autisme. Ya. Dari 7 kriteria, kalau nggak salah itu ada 4 atau 5 gitu, Shailendra. Oke, Salah oke. satunya dia tidak ada eye contact, tidak merespon kalau dipanggil, terus dia tidak memiliki kemampuan untuk menunjuk dengan Ya. Ya. telunjuknya. Hmm. Jadi kalau misalnya dia mau nunjukin kita sesuatu, dia ambil tangan kita, Tarik ya. dia pegang yang ini, maksudnya saya mau ini. Misalnya dia mau makan, Oh, dia tarik tangan kita, dia pegangin ke makanan. Cuma dia nggak bisa, tuh saya mau makan itu gitu. Dia nggak bisa nih menunjukkan ini. Jadi kebayang nggak sih ini
satu bentuk perkembangan bayi yang ternyata tuh penting banget dan harus ada. Terus kayak misalnya gini, dia meniup kan ulang tahun umur 1 tuh kan kita harus tiup lilin dong. Iya. Salah satu kecurigaan aku adalah dia nggak punya kemampuan untuk niup lilin yang gitu. Oh iya. Nggak bisa. Nggak mau gitu ya. Karena itu kan nggak bisa. Jadi dia mau coba jadi cara dia memfokuskan otot-otot di bibirnya untuk difokusin jadi kayak tiup lilin kan harus kayak ngefokusin ototnya. Kayak ngumpulin angin jadi bener-bener terarah ke situ. Dia nggak bisa. Jadi akhirnya aku minta second opinion, aku bawa ke dokter yang khusus ahli autisme. Tapi waktu itu aku ambilnya yang di Singapura kebetulan waktu itu. Karena dia katanya punya report yang dihasilkan tuh kayak berapa halaman gitu loh. Jadi yang bener-bener lebih komprehensif banget gitu. Akhirnya aku ke situ. Dan akhirnya yang didapatkan adalah pre-diagnosa karena waktu itu juga masih terlalu kecil umurnya. Di bawah berapa tahun ya? 5 tahun biasanya apa? Biasanya 18 bulan sih Kak baru. Itu tergantung keahlian. Tapi kan Cheyenne 1 tahun ya udah dibawa. Itu 1 tahun udah dibawa. Ya itu cepet sih. Akhirnya mulai 1 tahun aku langsung belajar kan ternyata anak itu sangat tidak diperbolehkan berinteraksi dengan elektronik dulu. Lebih banyak itu perlunya berinteraksi sama kita manusia gitu, makhluk hidup. Jadi ada kayak keinginan natural untuk ngobrol dan ngomong. Zaman itu tuh aku belajar banyak banget dan aku jadi merasa bersalah banget. Aku nyalain diri aku kenapa aku kasih anak aku gadget gitu-gitu. Terus aku kayak ngerasa gagal gitu segala macam. Terus akhirnya aku keluarin semua aku tinggalnya masih sama mertua lagi. Jadi aku kayak harus ngajakin mertua aku dan orang-orang satu rumah untuk mengimplementasikan kebijakan yang sama bahwa Shalendra itu nggak boleh dikasih gadget. Walaupun dia minta gerung-gerungan, guling-gulingan, nangis-nangis kayak apa, tantrum kayak apapun. Kedua, dia kalau dikasih TV boleh tapi ada batas waktunya. Karena lebih banyak harus kita yang ngajak ngomong, apa ini. Jadi yang jadi hiburan tuh harus kitanya gitu. Jadi harus segala sesuatu yang analog gitu, manual. Terus kalau dia mau minta makanan atau minta minuman atau minta apapun yang dia pengen, dia nggak boleh dikasih sampai dia ngomong. Karena dia nggak bisa ngomong kan, dia harus minta. Dan cara ngomongnya tuh harus eye contact ke kita. Jadi kalau dia ngomong tapi dia nggak eye contact, tetap kita nggak boleh kasih. Nah itu kan kita harus kekeh kan gitu loh. Dan kadang-kadang eyangnya, pas susternya kadang-kadang kan biar cepet, biar anaknya nggak nangis dikasih aja deh gitu loh. Jadi ini agak-agak kesulitan untuk meyakinkan satu rumah juga sih, kayak meyakinkan suami untuk ngikut please bareng ya sama aku, disiplinnya kita harus sama-sama galak, harus sama-sama tegas gitu loh, sama-sama komitmen sama janjiannya harus bener-bener kompak gitu loh. Jangan sampai sama saya nggak boleh, tiba-tiba sama dia boleh, berarti kan dia kayak bisa manipulasi. Nah itu yang bahaya banget tuh. Oke, nah tapi habis kakak tahu ada kemungkinan ke arah sana, itu langsung diterapi berarti ya kak? Ada terapi sama rehab medik gitu atau sendiri aja? Oh, langsung terapi ya? Langsung aku implementasi hal-hal yang tadi itu karena sebenarnya itu juga salah satu bentuk terapi yang diimplementasikan sama anggota keluarga. Orang gitu kan. Tuanya, iya emang. Orang tuanya. Maksud aku gini, aku juga punya cerita bahwa ada saudara aku juga punya problem yang sama. Anaknya tuh sampai tingkat yang udah lumayan gede gitu, dia tuh ternyata belum diintervensi apapun gitu loh. Jadi dibiarin aja kayak gitu, nggak ada respon, nggak ada omongan, nggak ada interaksi, nggak ada eye contact. Tapi terus dia diterapi sering banget seminggu, tapi ternyata satu rumah tuh nggak melakukan implementasi kebijakan yang baru gitu loh. Jadi tetap dikasih gadget, tetap dikasih makanan yang mungkin dia nggak boleh, semuanya yang dia minta tuh dikasih. Akhirnya aku, sorry to say, tapi ngelihatnya kayaknya perkembangannya kurang besar ya gitu loh. Jadi nggak merasakan perkembangan yang signifikan. Aku alhamdulillah banget dengan itu tuh merubah implementasi itu, satu rumah tuh kita stres loh, karena kita selama 2 bulan anaknya tantrum setiap hari, nangis, komplain ya. Iya dong, dia kan terbiasa dengan gaya hidup yang dia biasa. Nah, tiba-tiba kita paksain untuk berubah, dia wah kayak bayi yang problem gitu yang bener-bener. Tapi aku bener-bener percayalah ini buat sesuatu yang lebih baik di ujung gitu. Dan aku merasakan sendiri dengan kekehan aku untuk udah kita tahan-tahanin nggak enak sekarang, tapi nantinya jadi bagus. Sekarang anak aku alhamdulillah tuh dia lagi di ruang belajar, ngobrol, cerita, normal gitu loh. Paling dia cuma suka alhamdulillah dia cuma suka agak kuper aja kalau lagi bergaul sama teman-temannya. Kadang-kadang aku harus kayak
kamu harus pede, kamu ajak aja dia Iya, berteman gitu kayak gitu. Jadi curhatannya tuh udah kayak curhatan anak normal gitu loh, udah iya, bisa iya. cerita kenapa ya dia nggak mau ajak aku main, lebih yang gitu gitu. Oh, seneng Jadi banget. Jadi udah mau heeh, sosialisasi juga. Iya, iya. Iya, hebat banget sih, Kak. Karena kan memang kakak bawanya cukup dini ya, usia 1 tahun. Dan mm-mm, memang dari penelitiannya itu autisme kan di bawah 3 tahun udah harus ke diagnosis supaya outcome-nya juga bagus gitu. Memang mm-mm. bisa jadi normal gitu. Kayak Cheyenne sekarang kan oke banget main basket, jago juga ya, Kak ya. Basket ya. Terus sejak les berenang itu kan ternyata otak kanan otak kiri tuh terdevelop ya. Karena kita Ya, gerakan kanan kirinya kan kalau gaya bebas apalagi ya. Jadi kan balance banget. Itu berasa banget loh aku perkembangannya dia. Jadi sebelum dan sesudah dia les berenang, itu ternyata fokus dia belajar sama artikulasi dia berbicara tuh jauh lebih bagus. Aneh deh. Jadi betapa ternyata perkembangan motorik kasar badan dengan iya, gerakan besar-besar, dengan perkembangan dia motorik halusnya dia nulis dan iya. perkembangan mental dan psikologinya dia secara spektrum autisme juga berubah banget tuh gara-gara yang kayak gitu-gitu gitu. Alhamdulillah Mas. Jadi sebelum dia masuk SD, jadi selama dia kindergarten tuh kan aku terapi dia. Tapi Iya, pas masuk SD ternyata dia sudah didiagnosa sama terapisnya. Ini mah udah nggak perlu terapi lagi udah Bu. oke. Iya, Jadi paling kalau mau lesnya les olahraga atau kalau perlu les pelajaran, ya sekarang lesnya les ngaji sama les olahraga, udah tapi kakak juga ngeliat gitu. dia udah nggak ada masalah ya untuk fokus. Sekarang udah oke banget. Alhamdulillah. Udah gak ada masalah, paling Iya. ngelamunin ngelamun itu, ngelamunin mainannya dia, terus aku harus ya biasa lah, apalagi Iya, online nggak apa. school kan, jadi kadang-kadang suka kayak bosen gitu Distractionnya, paling. iya. Iya. Itu siapa itu? Halo. Hai Tante Mesti, ini Hai adiknya Shana. nih, Hai Shana. Halo. Shana. Shana mau les olahraga nih, udah pakai baju olahraga. Hai Tapi Shana. kok bawa cemilan kentang goreng? Oke, dadah. Oke, ya itu inspiratif banget sih mungkin buat para audiens di sini juga kalau merasa ada kan bagaimanapun ibu kan juga ada insting ya Kak ya. Tapi mungkin ada red flagsnya nih kayak misalnya umur 6 bulan dipanggil namanya nggak nyaut itu tuh udah harus curiga banget kalau itu ke arah Harus. ASD. Kemudian kalau usia setahun itu nggak bisa nunjuk atau nggak bisa babbling, nggak bisa baba dada gitu itu juga Mm-mm. harus udah evaluasi. Jadi jangan sampai telat dan contoh tadi yang ini bahwa semakin cepat terdiagnosis, ketahuan, semakin cepat ditata laksana, maka hasilnya Mm-mm. akan oke banget. Iya. Oke. Tapi memang benar sih Mas, kita kan jadi orang tua muda seperti ini tuh kadang-kadang kendalanya tuh untuk menghadapi orang tua kita sendiri yang mereka kan angkatannya generasi sebelumnya dan mungkin beda lagi kan perkembangan risetnya zaman mereka sama zaman kita ya nggak Iya, sih. iya, iya. Availability informasi juga sekarang udah bisa pakai internet segala macam. Kadang-kadang tuh kayak waktu aku merasa curiga kayaknya Cheyenne harus dicek deh gitu tuh. Itu tuh kayak orang tua suamiku apa gimana gitu ngerasa enggak kok nggak apa-apa emang normal emang gitu gitu. Jadi Iya, iya, emang iya, iya. ada gitunya. Jadi kita memang kan harus diplomasi ya. Jadi yang iya Iya, mah nggak apa-apa tapi kita tetap cek ya gitu loh. Jadi bukan iya. yang ngelawan tapi maksudnya gimana caranya supaya kita tetap nggak kehilangan waktu gitu kalau memang perlu cek gitu. Iya, iya benar Kak. Itu penting banget sih. Bagaimanapun kadang orang tua merasa kita tuh anaknya dan mereka lebih tahu. Itu Mm-mm. kan juga nggak bisa dipungkiri. Nah, iya Kakak juga Bapak bilang nggak usah ngelawan. Nah, selain itu mungkin yang ampuh tuh kita kasih sesuatu yang bukan omongan kita. Kalau kita yang ngomong kan nggak percaya gitu ya. Jadi kayak Iya kakak iya. langsung bawa ke dokter, mungkin bawa orang tua kakak. Mm-mm. Atau kadang aku tuh suka langsung aja kasih artikelnya. Nih, baca dulu gitu. Jadi nggak langsung kita yang ngomong. Oke, Westi, aku mau nanya pertanyaan pertama adalah, aku tuh belum pernah nanyain ini ke kamu, tapi sebenarnya aku sebenarnya dulu kepengen banget nanya ini sama kamu. Sebenarnya awalnya, eh, kamu tahu kamu pengen jadi dokter, itu sebenarnya kenapa sih? Maksudnya apakah Ah, ada pengaruh dari keluarga gitu loh? What is it about medicine yang kamu tuh terpanggil gitu loh? Oke, aku kedokteran nih gitu loh. Terus kapan? Kamu ada kejadian apa dan kebetulan habis itu kamu sekarang spesialis anak kan, kira-kira kenapa sih akhirnya kamu menemukan jati diri dan panggilan kamu di pediatri gitu, di oke. kesehatan anak. Oke, aku coba singkat aja nih. Karena aku masih banyak banget menanya kalian. Jadi, papa aku tuh otoriter ya, Kak. Jadi, kita tuh hampir nggak pernah diskusi aku tuh maunya apa, gimana sebaiknya. Jadi, papa aku cuma bilang,
pokoknya kamu harus kuliah di Jakarta. Terus waktu itu aku masih SMA, masih ada ego-egonya dong. Ya harus di Jakarta, ya udah deh, apa sih yang passing grade-nya paling tinggi gitu. Waktu itu oh ya oke, kedokteran gitu. Terus aku tuh nggak ada, mungkin karena terbiasa diarahkan, disuruh gitu, aku tuh nggak kepikiran gitu, udah gede tuh mau jadi apa. Nah, kalau dokter itu kayaknya konkret banget, oh ya nolong orang, bermanfaat untuk orang lain, which aku tuh belajar dari mamaku, ketika kita memberi ke seseorang, itu tuh rasanya sangat menyenangkan tuh untuk kita sendiri gitu. Jadi waktu itu, oke ya udah aku mau dokter aja ya, tapi aku cuman mau FKUI, berarti kalau aku nggak keterima FKUI, aku boleh ya ke luar negeri, ke Amerika, kemana aku mau ambil yang lain mungkin. Terus sama papaku, oke, deal gitu. Nah, taunya keterima gitu. Nah, sedangkan waktu aku SMA tuh nilai biologiku tuh paling jelek, Kak. Aku tuh nggak suka harus ngafal teori gitu tuh, aku nggak suka. Aku lebih suka yang logika, kemudian kayak matematika, rumus aja satu nanti diputer-puter bisa gitu. Tapi kalau untuk belajar yang ngafal gitu tuh aku nggak suka banget. Jadi I really had my hard time waktu aku S1 gitu. Belum lagi terus kenalan sama Kak Dian, terus aku dimotivasi, oh ya enak ya ternyata ikutan jadi model iklan gini-gini gitu. Jadi waktu kuliahku juga agak keganggu kan. Nah, jadi di saat itu aku juga ya alhamdulillah walaupun selalu lulus, tapi aku pernah yang namanya remedial gitu. Nah, hingga akhirnya pas aku koas, pokoknya aku selalu bilang, oke, aku cukup jadi dokter anak, aku nggak enjoy, aku nggak mau jadi dokter, oke, selesai. Kenapa? Soalnya waktu aku koas di RSCM kan dokternya udah banyak. Jadi kayak tugasnya koas tuh, Nancy, dek, tolong ukur nadinya berapa, dek, sama dek, tolong ukur pipisnya, berapa banyak pipisnya gitu. Jadi mungkin kurang involved di situ. Nah, hingga akhirnya aku harus ke Flores, Kak. Nah, di sana, di Flores itu, aku milih ke Flores karena aku pikir, udahlah yang jauh sekalian untuk aku melihat kenyataan realita Indonesia tuh seperti apa sistem kesehatannya. Nah, ternyata di sana waktu itu cuma ada 2 dokter umum dan 2 dokter spesialis. Nah, jadi ketika aku jaga satu rumah sakit, itu aku satu-satunya dokter di sana. Jadi aku oh ya, ngelahirin satu rumah juga. sakit kamu doang dokternya? Iya, selama jaga malam. Generalis dong. Iya, jadi aku jadi dokter bedah juga. Aku ngejahit kalau orang luka robek yang gede, itu aku yang ngejahit, ngedep cari perdarahannya sama perawatnya. Kemudian ngelahirin bayinya juga. Terus kayak pokoknya semua itu aku jalanin hingga aku ngerasa kok ada kepuasan tersendiri ya ngelihat orang dari sakit menjadi sembuh. Kok aku enjoy ya kerja ini ketika aku memiliki tanggung jawab gitu. Jadi tapi yang paling parah adalah ketika aku jam 3 pagi, 2 pagi, tiba-tiba datang pasien anak kecil, kok aku happy ya. Maksudnya aku dengan kayak nggak ada capeknya sama sekali. Aku kok seneng mau ngerawat gitu. Jadi aku di situ mikir, aku kayaknya pingin deh jadi dokter anak. Karena kan sebenarnya dulu aku juga pernah cita-cita. Aku tuh suka ngajar orang Kak dari SD. Jadi misalnya temanku matematik nggak bisa. Iya, misalnya temanku matematik nggak bisa, terus aku bisa, aku ngajarin, itu tuh aku seneng banget. Nah, aku berpikir dengan jadi dokter anak tuh aku juga, nah makanya ada tentang anak ini kan, jadi aku bisa edukasi orang tuanya, make sure anaknya berkembang dengan baik, sehingga mungkin nanti generasi depan lebih baik lagi. Jadi kurang lebih kayak gitu sih Kak awalnya. Jadi emang kamu suka banget sama anak kecil, emang udah dari dulu suka? Iya, aku suka banget sama anak kecil. Memang dari dulu tuh, mungkin aku ada masa kecil yang belum kelewat. Kayak aku tuh suka banget waktu kecil tuh nyanyi-nyanyi lagu artis cilik gitu. Itu kayak, aku suka sesuatu yang berbau anak kecil gitu. Tapi pada akhirnya baru setelah aku kerja di Flores itu, aku tahu aku mau jadi dokter anak. Dan mungkin ini... Kamu kalau jadi kayak dokter anak itu, sumpah kamu mengingatkan aku terhadap karakter di Hospital Playlist yang favorit aku, si dokter anak itu. Kamu nonton nggak sih, Mes? Enggak, aku nggak nonton, tapi ya? Kayak semua orang... Enggak, bagus ya. Kamu nonton dong, lucu banget. Dan kebetulan si dokter anak itu tuh kayak favorit aku karena dia tuh kayak dia tuh kalau misalnya pasiennya tuh sembuh, dia tuh sampai nangis terharu gitu, lucu banget karena dia sayang banget sama anak-anak kecil, apalagi pasien-pasiennya. Iya, emang itu kebawa banget sih Kak. Kadang kita juga pas jadi dokter tuh, kalau pasiennya apalagi yang sakitnya kanker gitu, kayak udah diobatin apa-apa nggak ngaruh, itu tuh kebawa banget di hati gitu. Jadi mungkin aku di sini
pasti ada banyak yang dokter, mahasiswa kedokteran gitu. Jadi kalau kalian ada kesempatan untuk mengabdi di luar daerah gitu, mengabdilah gitu, karena baru di situ kalian mendapatkan pengalaman yang sebenarnya Menemukan gitu. jati diri sendiri ternyata ya, Mas ya. Iya Kak, kan kalau di Jakarta kan banyak aktivitas lain, distraction-nya juga Iya, iya, iya. banyak gitu. Iya. Oke, sekarang aku lagi. Oke. Oke, Nah, silakan, Mas. Nah, sekarang ini kan terkait COVID nih, Kak. COVID-19. Nah, kakak juga punya 2 anak gitu. Nah, sedangkan tuh sekarang angka kematian anak di Indonesia tuh sangat tinggi. Nah, gimana kakak memastikan keluarga kakak tuh terjaga dan tetap sehat di era COVID sekarang? Ya. Aku sama suami aku, kalau aku masih kerja di rumah. Waktu itu pas awal-awal PSBB, aku sama suamiku, aku sekeluarga kita semua dua-duanya di rumah. Karena Ya, bener-bener untungnya tempat kerja kita juga memungkinkan kita bisa kerja dari rumah. Kayak Mas Indra tuh kayak punya satu ruangan kerja di pojok kamar kita di atas. Jadi dia tuh kayak, jadi pokoknya kita semua kalau lagi PSBB awal tuh, kita semua tuh jadi kayak ngerasa sibuk banget kerjanya dari rumah. Terus habis itu tapi juga kayak bener-bener sibuk banget gitu loh karena padet banget di PSBB awal-awal. Jadi di rumah tapi kayak bukan santai-santai sih kayak yang oh gitu kayak banyak banget yang harus dikerjain gitu-gitu. Tapi ya, makin kesini kan akhirnya kan kita udah mulai ada yang kayak misalnya kayak kemarin tuh aku guru-guru gokil aku harus keluar, aku harus ngedit keluar dan kemudian terus aku juga ngerasa bahwa kayaknya nih perlu juga nih aku kayak kita olahraga yuk keluar tapi di yang outdoor ya jangan yang kayak di ruangan tertutup kayak gitu-gitu. Jadi aku sama Mas Indra akhirnya udah mulai beraktivitas juga di luar rumah tapi kayaknya kita bener-bener menjaga gimana caranya kita bener-bener menjaga apa ya kayak protokol kesehatan yang benar-benar sadar gitu loh. Jadi setiap kali pulang kita selalu mandi, pas di sana juga kita selalu pakai masker, ketemu orang-orang yang nggak serumah tuh kita pasti jaga jarak minimal 1,5 meter, 1,5 meter, 1,5 meter atau 2 meter sih pokoknya gitu deh. 2 meter Pokoknya Kak harusnya. 2 meter ya, dua Ya, meter. Oke, baik 2 meter. Terus kalau bisa udah pakai masker, pakai face shield lagi biar kita nggak kena droplets. Terus habis itu selalu kita cuci tangan. Terus kalau misalnya kita belum cuci tangan, kita nggak pegang-pegang apapun, muka apa segala macam. Terus kita punya kebiasaan-kebiasaan baru kayak misalnya gini, kita sekarang kemana-mana punya botol minum yang dibawa dari rumah. Jadi kalau mau oke. minum kita pakai itu. Terus kita sekarang Mas Indra maupun aku kemana-mana sekarang bawa satu kantong isinya cutlery sendok garpu sendiri dan kita punya sedotan yang dari tembaga tuh jadi bisa dicuci. Ya, cuci Jadi ulang. kita kalau kemana-mana pakai sedotan itu. Misalnya aku lagi mau minum boba gitu, aku pakai sedotan itu kan ada sedotan itu yang ukuran gede tuh. Jadi bobanya bisa masuk. Tapi kita jadi lebih nyaman sih karena apapun kalaupun mau makan di luar apa segala macam gimana caranya kita tetap pakai alat makan sendiri gitu-gitu. Jadi lebih bersih dan kita sendiri yang nyuci. Terus habis itu sekarang setiap kali kan anak-anak kan di rumah terus. Dia kan sekolah gitu, sekolah online. Setiap kali pulang dari harus keluar rumah, kita juga pasti ganti baju, nggak ketemu dulu, pokoknya cuci rambut dulu Ya, karena kono kan mereka kalau nggak salah tuh ada di udara jadi rambut ya adalah salah nempel. satu Ya. nempel gitu jadi ya sering-sering keramas dia tuh shampoo cepet habis kayak gitu-gitu tapi kemarin memang sih kita akhirnya ngajakin anak kita keluar rumah yuk kita ke alam bebas gitu loh sempat aku akhirnya ngajakin anak-anak aku hiking itu sampai di sana juga kita pakai protokol baru gitu. Pokoknya nggak boleh pegang-pegang. Kita kalaupun keluar tidak ada pegang-pegang yang namanya handle pintu. Kita selalu pakai elbow gitu. Terus habis itu yang pencetan lift, Oke. semua hal-hal yang dipencet pencetan ATM, semuanya tuh kita pakai pakai elbow atau kalau mau pakai tangan kita lapisin dulu gitu loh, pakai tisu atau pakai apapun yang kita nggak langsung pegang atau pakai ada kayak kan ada extension gitu. Terus anak-anak juga aku selalu pakein, aku bikin sadar tuh selalu pakai masker, Masker. selalu harus cuci tangan. Setiap kali masuk ke supermarket ataupun apa mall, sekarang kan di depan bisa cuci tangan dulu, keluar juga cuci tangan dulu. Terus habis itu kita, ya itu pakai cutleries yang kalau makan di luar pakai Bawa cutleries yang sendiri. sama, bawa sendiri. Dan itu sanitizer segala macam dan kayak gitu sih dan belajar untuk tidak berbagi botol minum apa gitu-gitu makanan sendok gitu-gitu dulu kan mungkin mereka suka sharing sama teman apa saudara gitu kita Ya, sekarang ya. benar-benar sadar banget mengenai hal itu kayak Oke. gitu Tapi sih. kan kadang tuh Kak yang Tah aku susah malah ada, gimana? kenapa kamu silakan silakan mas nanti aku Kadang yang nanyanya habis kamu. susah nanti ketemu keluarga gitu. Terus kita
jaga ya 2 meter ya gitu kan, kadang suka awkward. Mm-mm. Apakah kakak bisa gitu memastikan oke jaga ya Mm-mm. 1 meter 2 meter, kita nggak deket-deketan gitu. Dan kadang merasa tuh sama keluarga, terus oh ya yang aku banyak lihat ya sekarang kayak oh ya banyak jadi sama keluarga kita lepas masker aja gitu. Terus Mm. atau enggak ya udah kita foto dulu lah, kita foto dulu lepas gitu, padahal Mm. swab test itu jadi dia itu ada namanya false negatif. Jadi misalnya ada 100 orang nih Kak, 80-nya tuh Mm-mm. positif. Ya, Mm. 80-nya positif. Nah, ternyata yang hasilnya positif di swab test itu hanya sekitar 55 orang. Jadi ada 20-an orang yang sebenarnya positif itu hasilnya negatif. Nah, itu Oh, ini bisa aku baru tahu loh. Oh ya? Iya, Ini aku iya. rasa kita nggak dikasih tahu loh, nggak diedukasi dengan baik dengan ini loh. Maksudnya Iya, sama media makanya aku mau massa ngulang nih. maupun ini ya. Boleh silakan dong Iya. kita biar kita ngerti. Jadi gimana tuh? Jadi kemungkinan untuk hasilnya negatif palsu, jadi yang positif hasilnya negatif itu bisa ada range sekitar 2% sampai 29% Kak. Kalau ya rata-rata Hmm. sekitar 20. Jadi misalnya ada 70 yang positif, yang terdiagnosis hanya 50, yang 20-nya enggak gitu. Nah, ini yang sebenarnya kita takutkan karena kenapa? Teknik swab itu kan dia mengambil virus ya Kak, partikel Mm-mm. virus dari dalam. Nah, kalau Mm-mm. misalnya tenaga medisnya nggak kompeten, terus dia nggak kena yang bagian ada virusnya, Hmm. pasti kan negatif. Kalau misalnya Hmm. pasiennya juga baru kena gitu, dicek, itu kan juga negatif gitu. Jadi memang false negatifnya itu antara 2% sampai 29%. Makanya mungkin kalau memang banyak yang jenuh mau keluar rumah gitu ya, oke, silakan. Tapi bukan berarti swab negatif tuh orangnya negatif loh gitu. Karena yang kemarin Hmm. ada pasienku kasusnya gagal napas, dia hasil swabnya udah gagal napas gitu, swab pertamanya negatif loh. Terus Oh ya? diulang, iya Dia swab diulang, di mana? adalah di sesuatu yang kredibel juga Kak. Tapi memang itu bukan, Hmm. ya memang pemeriksaannya secara keilmuan memang ada risiko memang hasilnya negatif gitu. Jadi nggak swab Oh. negatif tuh pasti negatif tuh, nggak ada kemungkinan sampai 30% untuk false Oh negatifnya. gitu. Nah ini sih Iya, nanti, kemarin tuh aku kemarin juga pas lagi ketemu kayak ada saudara maupun teman deket yang akhirnya aku berani foto-foto bareng gitu. Itu tuh biasanya aku cek dulu, lu udah swab belum gitu. Aku iya biasanya iya cek iya, gitu kan gitu. Gue baru kapan lo swab gitu. Kapan swab karena kalau rapid test aja kan kita juga banyak banget yang false negatif itu kan. iya Terus habis iya. itu kalau kalau misalnya, oke, lo udah swab kapan terakhir swab gitu loh. Terus habis itu kapan untuk kemarin tuh kayak aku kemarin tuh ketemu main sepeda sama Rian Ogilvy. Dia kan kerjaannya syuting melulu kan. Jadi setiap Iya. kali syuting dia swab terus swab, gila gue sampai capek banget di swab gitu katanya gitu. Oke kalau lo gue percaya deh. Jadi aku berani ketemu Iya apa kadang kan segala gitu macam kan. gini-gini. Mm-mm. Cuma Jadi memang kadang bener sih, aku kan sempat ngebahas juga sama Mesti nih teman-teman kemarin kan aku kan sempat ketemu-ketemu sama teman-teman terus habis itu saking udah bosen banget di rumah apa segala macam terus ketemu dan habis itu kita ngebahas ini perlu nggak sih kita posting kadang-kadang tuh takutnya kalau kita posting kita ketemu teman-teman walaupun kitanya udah bikin kayak udah melakukan protokol kesehatan yang udah kita jaga banget belum tentu follower kita tuh tahu bahwa kita tuh sudah melakukan protokol kesehatan yang baik walaupun iya pas foto mungkin nggak pakai masker gitu kan ya nggak sih iya. jadi takutnya malah kayak ngajakin atau nyontohin yang nggak bagus gitu ya Mesti ya. Iya, kadang masyarakat salah kaprah kayak, oh ini lihat nih udah pada pergi-pergi. Padahal mungkin kakak kan swab dulu, oh mastiin semua yang Mm-mm. ikut swab gitu. Tapi kan mungkin masyarakat Mm-mm. nggak bisa seperti itu. Jadi kadang salah kaprah. Nah, terus lagi masih mungkin ternyata ada false negatif gitu. Iya, Jadi yang false memang negatif nih aku baru tahu hari ini sih. iya iya. Ya itu ada jurnalnya juga. Makanya kalau misalnya ada orang bergejala COVID terus hasilnya negatif, dia tidak akan di rule out dibilang bukan COVID gitu. Jadi masih mungkin COVID Hmm. gitu. Makanya Hmm. walaupun memang kita Terus, ketemu, keluarga udah di swab, ya tetap harus disiplin dengan protokol, jaga jarak tadi, dan ya kakak udah tahu lah pasti protokolnya gitu. iya. Thank you banget Mesti kita udah dikasih tahu. Aku sekarang mau nanya nih mengenai si COVID ini. Pertanyaan Iya, aku ke kamu. Ini sebenarnya juga menarik nih. Mungkin buat teman-teman yang lagi nonton juga biar tahu. Kamu kan sekarang pediatri nih, dokter iya, anak dan katanya kamu kan pasti tahu tuh penemuan terakhir tentang angka apa ya anak-anak yang kematian. terpapar COVID-19 tuh gimana kematiannya gimana terus habis itu kayak gimana sih terakhir kasusnya soalnya kan kita awal-awal tuh kita kayak dikasih tahu bahwa
COVID-19 ini kalau ke anak-anak yang kecil itu mereka justru punya sistem imunitas yang lumayan kuat sehingga mereka kadang-kadang kalaupun terpapar tidak punya gejala yang lethal gitu loh. Nah, ini tiba-tiba punya ada perkembangan terakhir katanya angka kematian anak kecilnya justru yang berdasarkan COVID ya. Jadi tertinggi. Itu gimana sih, itu berdasarkan apa dan gimana kita bisa tahu itu dan kenapa itu nggak dibahas gitu? Ya, sebenarnya kan memang COVID ini adalah sesuatu penyakit yang baru. Nah, kemudian memang angka kematian di Cina, di Italia, di Amerika itu untuk kematian anak rate-nya hanya kurang dari 0,1%, Kak. Nah, sedangkan di Indonesia rate kematian anaknya adalah 2,3% saat ini. Jadi 20 kali lipat lebih dari di negara lain gitu. Iya, itu kita bisa sebesar itu tuh cerita dari mana ya datanya? Kita boleh dikasih tahu nggak sih? Ya, sebenarnya kan bisa juga yang pertama, karena kan kita tahu juga ya Kak, datanya bahwa negara kita itu keempat paling rendah di antara 86 negara yang screeningnya masif jalan. Jadi mungkin karena tesnya kita kurang, jadi mungkin angkanya pembandingnya tuh nggak sebanding. Nah, kedua, belum lagi masyarakat Indonesia ini kan ada juga yang gizi buruk lah, diare kronik lah, gitu, penyakit-penyakit bawaan lain pada anaknya mungkin, atau ada datang ke rumah sakitnya telat karena orang tua pada takut mau ke rumah sakit, akhirnya baru sesak baru dibawa. Jadi keadaan-keadaan ini yang mungkin menyebabkan angka kematian di Indonesia itu lebih tinggi. Nah, tapi kan awalnya itu ada statement katanya anak tuh aman, nggak mungkin nularin segala macam. Nah, sekarang penelitian terbaru ini baru banget keluar di Agustus, bahwa ternyata angka virus yang di tubuh anak-anak itu bahkan lebih tinggi daripada yang di dewasa. Biasanya. Oh, gimana tuh jadinya? Ditemukannya dengan cara apa? Dari di swabnya itu dievaluasi lagi secara mikrobiologis. Nah, didapatkan jumlah virusnya tuh yang di anak 0 sampai 5 tahun itu malah tinggi dibandingkan yang dewasa. Nah, tapi masih ada harus penelitian lebih lanjut apakah mereka menjadi silent spreader, karena pada anak sering sekali nggak bergejala. Tapi dari data Dinas Kesehatan Jakarta yang terbaru, bahwa angka kematian anak 0 sampai 5 tahun itu tinggi, serta anak yang dengan gejala pneumonia, artinya ada napasnya cepat atau sesak napas, itu kemungkinan untuk meninggalnya lebih tinggi gitu. Makanya bahkan sekarang ada penelitian lagi Kak di dunia bahwa ternyata di feses si anak-anak ini ada virusnya juga. Jadi kita masih belum bisa. Di feses. Bahkan tahu nggak gimana Kak? Di air mata. Jadi sekarang makanya kalau kakak cek website WHO itu menarik banget. Di situ mereka menuliskan bahwa kemungkinan penyebarannya itu banyak banget, bukan hanya droplet, bisa airborne, bisa feses, bisa sentuhan, bisa kena body fluid seperti air mata, itu bisa ada virusnya juga gitu. Keringat gimana? Aku belum tahu. Kalau keringat belum ada jurnalnya sih, tapi air mata ternyata pas dicek ketemu tuh ada virusnya gitu. Jadi memang ya karena ini adalah penyakit yang masih baru, memang ada baiknya kita semua mawas diri, dan kalau nggak satu rumah ya udah jarak 2 meter. Karena ya Kak, jujur makin kesini yang udah kena tuh orang-orang yang kita kenal. Maksudnya aku tuh udah banyak banget orang yang aku kenal tuh kena, mungkin karena aku tenaga medis juga gitu. Tapi ada juga yang nggak tenaga medis kena tapi rahasia gitu, nggak mau ngasih tahu. Itu kan ya sebenarnya gimana ya, justru kan itu untuk meningkatkan awareness, gue kena nih, kita lebih hati-hati. Tapi sekarang tuh banyak yang kayak stigma negatif gitu kalau kena COVID gitu. Jadi itu aku bingung banget deh, kasihan. Maksudnya kalau misalnya di pelosok tuh aku tahu bahwa mereka tuh kan nggak terlalu paham ya, jadi dia pikir tuh kayak COVID tuh kayak stigma orang yang kayak perlu dijauhin, sementara itu nggak fair banget dong buat orang yang lagi berkabung apa gimana gitu. Justru mesti kita tolong, walaupun kita juga harus tetap menjaga kesehatan kita ya. Aku tuh udah ngerasain banget. Jadi Mas, dari keluarga suami aku juga ada. Jadi cousin kita juga ada yang kena. Tapi cousin dia tuh kena dari jadi kita tuh heboh banget pas lagi bulan puasa kemarin, karena kan ada yang namanya lebaran dong. Walaupun lebarannya itu kita sholat id itu kan tetap bareng-bareng gitu lah. Apakah kita sholat id di rumah masing-masing apa gimana. Terus apalagi keluarga kita tuh yang tipe yang apa sih, kayak yang tetap ketemu terus karena tinggalnya kan deket-deket semua. Jadi kita tuh semua kayak shock banget kalau ada yang positif, dan waktu itu kemarin tuh ada sempet, dan walaupun dia sekarang udah sembuh, tapi kan apa ya,
berarti kan dia sempat ketemu kita gitu loh, yang kayak gitu, dan di keluarga kita juga ada beberapa orang sepuh yang tetap kita harus Iya, jagain. itu Ada itu. kayak om yang ada punya asma, ada om yang punya, ada tante yang punya hipertensi gitu loh, ada tante yang punya penyakit gula. Jadi yang kayak gitu yang kita mesti jagain nih, masing-masing rumah punya sepuh, punya orang yang elderly yang mungkin punya penyakit bawaan. Terus kita harus mengantisipasi nih, kemarin sepupu kita ada yang kena nih, dan dia habis ketemu kita, jadi kan kita kayak gimana nih semuanya. Jadi bener-bener makin deket banget, walaupun dia sembuh ya sekarang alhamdulillah, cuma Iya, kan yang kayak gitu-gitu sih. iya. Dan kakak tahu nggak datanya di Dinkes Jakarta? Jadi kalau misalnya usia di atas 70 tahun yang kena, dari 5 orang yang kena, yang satu itu meninggal. Jadi mortality rate-nya itu, case fatality rate-nya 20% kalau untuk orang di atas Hmm, 70 tahun gitu. Jadi kan gila kita 70 takut tahun. banget kan kalau untuk kakek nenek kita gitu. Jadi kayak ya mungkin lebih untuk menjaga orang-orang sekeliling gitu sih. Iya, heeh. Terus aku tuh ngerasa gini banget, gini, kalau misalnya sekarang kan isunya tuh menarik banget ya Mas. Kamu kayaknya bantu banget kita, lumayan aware tentang betapa bahayanya sebenarnya penyakit ini, dan betapa kita tetap harus nggak boleh renggang kangkung ngerasa kayak ini Iya. udah berlalu, dan kita harus tetap menjaga kesehatan yang baik. Jangan jangan rasanya kita ngegampangin tuh, jangan deh gitu ya, soalnya it's Mm-mm, really mm-mm, nggak kayak gitu keadaannya gitu loh. Dan mm-mm, di mm-mm. lain pihak Messi kan udah ngasih tahu kita insight tentang gimana sih perjuangan tenaga medis yang hari-hari bener-bener jagain rumah sakit, yang mungkin kapasitasnya juga berkurang apa segala macam. Cuma gini Mas, ini menarik banget nih. Ini kita mau masuk ke pembahasan yang lebih polemik Ya, lagi ya. Di oke. satu sisi, pemerintah juga mulai concern dengan adanya perkembangan ekonomi yang sekarang udah nggak berkembang lagi. Basically ini sekarang udah bener-bener it's Ya, dead. minus. Uh, Ya, Minus, dan ada banyak sektor seperti misalnya sektor pariwisata yang sumbangsinya terhadap GDP dan besaran perekonomian negara kita tuh lumayan signifikan. Kalau kalau kita biarkan itu mati, question mark-nya adalah emang lo bisa ngidupin lagi gitu loh. Sementara banyak banget apa ya, hajat hidup orang. keluarga orang tuh berasal dari mata pencahariannya di industri itu. Industri kan bisa dibilang industri karena ada banyak orang cari uang di sektor itu kan. Ya, Ada yang bidang industri itu, ada industri pariwisata, ada industri kuliner, industri apa segala macam, dan sekarang tuh orang juga melihat bahwa kita nggak bisa uh, PSBB terus-terusan, kita nggak bisa, kita tetap harus bisa mulai bekerja walaupun dengan kebiasaan new iya, normal yang baru. ya. Ini kan jadi kayak kita semua konflik nih, Mes. Jadi Hmm. kita tuh masyarakat awam yang pertama kita dibikin lumayan aware tentang betapa bahayanya penyakit ini, dan kita nggak boleh, ya maksudnya benar-benar harus jaga segala macam semua di rumah. Iya, Tapi sekarang, wait a minute, ekonomi is collapsing, orang juga nggak bisa semua di rumah, orang udah mulai harus berangkat kerja, dan mulai keluar rumah untuk mencari nafkah dan bikin ya, roda-roda ekonomi ini berputar gitu loh. Nah, ya, ya, itu mestinya gimana ya? Kalau dari kamu dokter, what do you think? I mean, ya, what would you do kalau kamu orang yang juga memahami adanya, kamu kan tahu dua sisi nih sebagai dokter, betapa bahayanya ini penyakit, ya, tapi juga sebagai orang yang juga part of community, part yang juga nggak mungkin dong kita bisa membiarkan negara ini kolaps gini aja gitu loh. Menurut ya, kamu ya. gimana sih? Apa sih yang harus dilakukan? Ya, sebenarnya sih kalau pemerintah pasti mereka udah punya lah ya pemikiran sendiri nggak mau resesi gitu. Walaupun sekarang juga belum resesi, tapi kan banyak orang harus mencari nafkah yang tentu terhambat dengan waktu sekarang ini. Oke lah, aku bukan bidang ekonomi, aku nggak gitu kompeten, tapi yang aku tahu kemarin aku diskusi dengan Pak Reza itu ekonom kesehatan bahwa dengan kita menekan pandemi ini semakin cepat, maka semakin cepat pula ekonomi itu dapat kembali. Tapi semakin pandemi ini parah, mau kita betulin ekonomi kayak apa, itu nggak akan benar-benar gitu. Jadi memang Mm-mm. dibutuhkan kedisiplinan masyarakat dan tidak dipungkiri semua harus mencari nafkah saat ini. Makanya yang bisa aku bilang hanya walaupun kita harus pergi keluar rumah, tetap disiplin menjalankan protokol dengan kita memakai masker. Hmm. Jadi kami tidak melarang gitu keluar rumah, orang mau bekerja silahkan, mau berlibur memastikan nggak ketemu orang lain, ya itu pilihan masing-masing. Tetapi tolong jangan lengah gitu, kita tetap pakai masker, jarak 2 meter, mau itu keluarga kita, kalau itu bukan keluarga Hmm. serumah, ingat tadi
swab itu masih mungkin false negatif gitu. Jadi kita harus tetap mawas diri dan berjaga-jaga. Kita harus berjaga jarak gitu. Karena aku jujur ya, aku tuh baru ngecek nih ke teman-temanku yang jaga ICU di rumah sakit. Sekarang ini data di Dinas Kesehatan DKI, ICU itu yang sudah terpenuhi lebih dari 70%. Tapi itu bednya Kak yang didata, bukan alat ventilator. Nah, sedangkan aku tuh kemarin baru banget bantu orang nyariin ventilator itu full. Bahkan sampai hari ini aku cek ke ICU rumah sakit Cipto itu full ventinya. Ke rumah sakit lain juga full gitu. Jadi kondisi ini semakin genting dan memprihatinkan gitu. Jadi sebenarnya kita bisa mulai mendukung orang udah lo bekerja deh gitu ya, tapi please dengan menyadari adanya protokol kesehatan yang perlu diimplementasikan itu ya, pakai masker apa segala macam, jaga jarak, nggak bagi-bagi makanan, nggak yang yang kayak gitu-gitu kan, kayak selalu lebih aware untuk selalu jaga kebersihan. Dan aku kan juga nggak gitu ngerti ya Kak, maksudnya kalau dari bisnis, ekonomi, jadi aku cukup banyak nanya lah sama suami aku juga nih, memang kan dia di bisnis gitu. Terus apa sih pendapat kamu tentang pariwisata? Pariwisata itu masukin ke negara itu kecil loh, nggak nyampe 10% dari pendapatan negara. Justru yang sangat besar itu aku tapi nggak tahu ya ini benar, mungkin kakak ada tahu pendapat lain. Tapi yang paling tinggi itu adalah UMKM. Itu sekitar lebih dari 60%. Makanya kenapa kita harus digalakkan untuk jangan berhenti belanja gitu, tapi belanjalah kebutuhan yang kita perlu dengan kita memastikan roda ekonomi terus berputar dan memastikan ya tetap belanja dan teman-teman kita masih yang berusaha itu masih bisa survive gitu. Iya, itu juga aku bingung tuh kemarin tuh, soalnya aku udah mulai ngelihat teman-teman aku sendiri influencer gitu ya yang sudah mulai mau mensupport turis ke pulau lain gitu. Dan ini aku tahu lagi Kak, aku pusing juga sih. Iya, aku tahu pasti kamu pro kontra dan banyak sebenarnya pro kontra dan kita semua banyak yang nanya. Cuma mereka juga ngebuka gitu loh mata aku yang aku sebelumnya nggak aware bahwa pas mereka udah nyampe di pulau lain, ada pulau-pulau yang memang mata pencaharian utamanya benar-benar bergantung kepada keberlangsungan turisme, dan saat ini nggak ada turis di situ tuh. Mereka pas nyampe misalnya di Bali gitu ya, sedih banget juga gitu melihat bahwa wow, banyak banget orang tuh tutup gitu loh, tutup bisnis gitu loh. Maksudnya ini juga kan kita ngebayangin ini mereka tuh nggak ada mata pencarian lagi gitu loh. Jadi gimana sih cara kita bantuin mereka gitu loh, kalau mereka belum semuanya bisa hijrah ke online dan masih tetap perlu bergantung kepada kehadiran turis secara fisik. Nah, kita kan juga dilema nih gitu loh, dan nggak usah gitu deh bisnis flight deh, airplane gitu loh. Kita tuh maksudnya kan bisnis pesawat terbang kan semua kan ya orangnya harus hadir, dan mau nggak mau mereka dengan implementasi kesehatan apapun sekarang mereka nggak akan bisa jualan full gitu kan, dan mereka harus bisa nge-cover overheadnya dengan jumlah penumpang yang jadi setengah gitu ya. Aku sih sampai sekarang masih belum berani juga terbang. Cuma aku juga aware, gila, terus mereka terus gimana dong, mati dong apa gimana? Maksudnya kan kan pasti kan mati pelan-pelan, dan ini gila banget gitu loh. Maksudnya kamu bisa bayangin dulu kan negara Singapura tuh pas mereka baru mulai berdiri, mereka tuh maju cuma gara-gara mereka punya Singapore Airlines. Itu bisa kayak ngehidupin satu negara gitu, di saat satu negara tuh bisa jadi hub gitu. Nah, sekarang tiba-tiba ini semua nggak terjadi, jadi terus gimana gitu. Jadi kan kita gila juga ya gitu, maksud aku kita tuh kayak dihadapkan kedua kayak dua belah mata pisau. Di satu sisi kita tahu betapa bahayanya penyakit ini, tapi juga di satu sisi kita kayak mau diam aja ngelihat orang-orang ini semua runtuh loh, ini semua hidup orang gitu loh. Jadi mata pencarian nggak ada, mata pencarian jadi kita juga kayaknya juga nggak bisa nganggep remeh itu juga gitu loh, ya nggak sih? Soalnya kan ini kan kayak berapa banyak kepala keluarga gitu loh yang juga menghidupi. Ya dilema banget lah gitu. Aku pusing jadi. Ya walaupun memang hanya berapa persen, tapi tetap aja mereka manusia, mereka punya keluarga untuk dikasih makan, mereka butuh mata pencaharian gitu. Makanya pasti juga ya pemerintah, ya aku nggak tahu ya, maksudnya let leave alone deh pemerintah gitu. Tapi in a way, misalnya memang kita mau pergi atau support mereka atau berwisata,
boleh nggak sih gitu, tetap disiplin protokol, boleh nggak sih nggak foto ngerumpulan, nggak pakai masker dengan teman-temannya itu yang nggak satu rumah gitu, boleh nggak dikasih contoh, oke ini aku berwisata yang benar Tapi aku bertanggung jawab, pakai bertanggung jawab ya safe, aku gitu ya. iya pakai masker, nggak foto-foto jarak dekat atau nggak buka masker karena itu temannya atau keluarganya, mungkin seperti itu sih yang masih bisa kita pikir, oke, kami mengerti juga pasti setiap orang juga butuh mata pencarian gitu, makanya memang tidak ada larangan yang bagaimana untuk pergi gitu, tapi ya itu tadi tetap harus disiplin karena kita benar-benar nggak tahu, dan dengan kita berdisiplin itulah kita bisa menekan angka corona sehingga pandemi ini bisa lebih cepat selesainya. Iya, oke, catat teman-teman kalau gitu, kalau kita mau mendukung mereka-mereka yang punya mata pencarian di turisme, tetap kalau kau mau berpergian, tetap kita pakai protokol kesehatan yang baru, kita harus disiplin banget ya. Kalau misalnya nggak ketemu, kalau ketemu orang yang nggak satu rumah, kita berarti harus pakai masker, foto-foto atau gimana, harus tetap jaga jarak, tetap tetap care dan peka terhadap, tetap ada bahaya penularan COVID-19 ini. Iya. Oke, sip. Berarti sekarang kamu yang nanya ya? Oke, iya, aku mau nanya. Aduh, waktunya udah tinggal 10 menit lagi kan, nggak kerasa. Oke, Oh ini gitu. pertanyaan yang banyak juga nih. Nah, Kak Dian itu kan mengeluarkan statement yang bold bahwa ibu yang berpendidikan baik akan menghasilkan anak-anak yang berpendidikan pula. Nah, bagaimana Kak Dian tips dari kakak sebagai ibu bekerja, tetapi anak-anak bisa terdidik dan terawat dengan baik? Oke, itu susah sebenarnya kalau aku bilang. Tapi benar sih, aku percaya banget kalau ibunya tuh cerdas, ibunya tuh pinter, ibunya tuh pernah sering baca buku gitu ya. Biasanya anaknya juga jadi suka baca buku karena nggak disuruh baca buku aja, anaknya pasti kepengen baca buku karena ngobrol sama ibunya biar nyambung, dia harus baca buku juga gitu, kayak something like that gitu. Atau mungkin pengetahuan kita sebagai seorang ibu secara nggak sadar tuh akan tetap keluar kan kalau kita lagi ngobrol sama orang yang kita ajak ngobrol, termasuk anak kita gitu, orang-orang yang kita ngobrolnya di rumah, yang mungkin ngobrolnya juga bukan ngobrolin kerjaan, bukan ngobrolin pengetahuan, cuma maksudnya ngobrolin hahaha sehari-hari aja, kamu udah mau makan apa belum, coba gitu-gitu doang aja. Terasa kan kalau ibunya tuh ibu yang ini apa, cerdas, berwawasan luas. Atau nggak usah gitu deh, kalau ibunya bahagia biasanya anaknya jadi ikut bahagia juga gitu. Kalau ibunya agak-agak tertekan mungkin hidupnya, nggak terlalu happy, biasanya anaknya juga agak-agak takut jadinya, karena saya nggak mau ngerasain jadi ibu saya kayak gitu-gitu. Jadi kayaknya well-being-nya seorang ibu tuh kayak penting banget sih. Nah, kalau pertanyaan kamu, susah nggak sih untuk tetap kerja tapi juga tetap ngurusin anak? Terus terang susah, I'm not gonna lie, susah banget kok. Dan pas aku baca beberapa buku tentang idola-idola aku tuh kayak Sheryl Sandberg, terus habis itu Perdana Menterinya New Zealand tuh yang bisa nyusuin di rapat parlemen sambil rapat parlemen sambil nyusuin, itu canggih banget sih. Dia aja bilang, I'm not gonna lie, emang susah banget. Ini nggak gampang. Kadang-kadang kitanya kecapean banget. Aku ngerasain banget, Mes, yang pas aku kuliah S2 sambil hamil Isyana atau sambil nyusuin, itu aku capek banget, ngantuk gitu, kayak kurang tidur gitu loh, seharian cuma tidur berapa jam. Tapi karena aku juga pingin, dan ini bukan untuk keharusan, tapi ini aku yang mau, jadi aku kayak melakukannya, ya udahlah, ini aku lakukan gitu. Jadi kayak begadang-begadang ngerjain kerjaan saat anak-anak udah tidur, itu tuh kayak sesuatu yang kayak sehari-hari gitu buat kita yang banyak mau, ibu-ibu yang banyak mau. Iya, pasti ada extra effortnya ya Kak ya, dan support system itu penting banget nggak sih menurut Kakak? Ya, support system penting banget. Dukungan suami. Penting banget. Dukungan suami yang tetap happy, kita tetap kerja, tetap belajar. Terus dukungan mama mertua yang tetap mau kadang-kadang bantuin jagain anak-anaknya gitu-gitu. Itu juga sangat-sangat berpengaruh. Iya, betul banget. Emang ya kerasa banget sih kalau kita nggak ada dukungan ya capek banget. Nggak ada. Ya. Aku percaya sih asli. Dan there is no istilah superwoman tuh, nggak ada kok. Superwoman tuh bisa jadi super karena alhamdulillah dia tuh cukup beruntung punya support system itu. Kalau misalnya enggak sih ya susah sih, nggak bisa sih. Pasti ada yang akan dikorbankan sih, salah satu. Iya, benar. Oke, aku yang nanya ya. Masih ada waktu nggak, Mes? Udah, aku aja dulu deh Kak, karena banyak yang bingung nanya ke kakak nih. Oke. Oh baik, silakan. Pertanyaan terakhir untuk Kakak. Nah,
bagaimana tips kakak untuk, sedangkan kan tadi mungkin ibu yang bekerja, bagaimana tips kakak untuk ibu-ibu rumah tangga, karena bagaimanapun ya aku dengan WFH ini aku semakin mengapresiasi loh ibu-ibu yang benar-benar full ngurus rumah tangga gitu, karena capek banget nggak ada habisnya. Nah, bagaimana mereka yang full ibu rumah tangga bisa tetap memiliki suara mereka, to have their own voice dan tetap dihargai Voice. sama suami dan anak-anaknya, karena seringkali mereka itu dependent sama suaminya. Betul, itu juga sebenarnya pertanyaan besar aku pas zamannya aku nggak kerja. Karena zamannya aku punya anak, aku kan dari abis ngelahirin Cheyenne, aku tuh baru balik kerja lagi tuh setelah Cheyenne udah umur 2 tahun kalau nggak salah, setelah punya Isyana. Dan itu yang waktu itu aku bertanya-tanya, aku juga ngerasa kayak lupa sama diri aku sebenarnya siapa sih sebenarnya yang aku mau tuh apa sih, aku lupa, aku nggak mau apa-apa, yang anak aku mau aja deh, yang suami aku mau aja deh gitu loh. Dan dan kayaknya kalau suami happy, anak happy, ya udah aku udah nggak bisa minta apa-apa lagi gitu. Cuma lama-lama kalau kayak gitu terus kita jadi lupa sebenarnya ada manusia juga loh yang independen dan yang mandiri yang hidup di dalam diri kita, yang kayaknya malah kita yang lupa merhatiin dia gitu loh. Jadi selalu akan jauh lebih sehat untuk kesehatan mental kita, untuk selalu acknowledging the person who lives inside of us, kayak the inner child in you gitu loh. Waktu kamu kecil, kamu tuh anak yang seperti apa, yang sukanya apa, maunya apa, kepinginnya jadi apa, and it's totally okay, and you don't have to feel guilty kalau kamu tetap merasa kamu tetap menghidupkan si inner child itu sih. Aku kemarin bikin film Guru-Guru Gokil tuh Mes, dan aku main jadi seorang ibu yang melupakan suaranya. Nah, peran Ibu Nirmala itu sebenarnya kayak surat cinta aku untuk para ibu-ibu yang lupa menemukan suara mereka gitu. Jadi di ujung film akhirnya dia bisa kayak keluar unek-uneknya dengan cara ngomel-ngomel, tapi pada saat yang sama dia jadi asertif dan dia juga kayak, iya, kok gue jadi ngerasa lebih nyaman ya bisa ngeluarin pendapat gue gitu loh. Selama ini aku nggak enak, tapi kok sebenarnya aku menekan diri aku sendiri gitu loh. Dan dia jadi nggak melakukan self love yang bagus gitu. Oh, jadi emang pertanyaanku ternyata related banget ya Kak ya, sampai tadi Guru-Guru Gokil tadi. Selamat loh Kak untuk filmnya, aku udah nonton awalnya. Terima kasih. Bagus banget, tapi tiba-tiba anakku bangun. Jadi aku bangun lagi. Nah, ya jadi benar banget sih Kak, menurut aku juga inner voice kita, inner child kita yang harus kita dengarkan. Sebenarnya kita tuh happy. Inner child kamu banget, Mesti. Kamu inner child banget, lebih suka sama anak kecil. Iya, jadi emang kita harus dengarkan suara kita dari dalam diri kita dan tahu apa yang kita mau gitu ya, dan harus dikomunikasikan juga sama suami gitu. Bagaimanapun menjadi ibu rumah tangga itu sebenarnya bukan nggak bekerja loh, itu bekerja. Itu bekerja kok, itu bekerja banget. Yang pasti gini loh, kadang-kadang suami tuh justru suka harus kita ingetin lagi bahwa saya tuh manusia yang mandiri, yang punya jalan pikiran sendiri, yang perlu dihormati juga sama dia. Karena kesalahannya suami mungkin udah kelamaan anggap remeh kita dan akhirnya nggak hormatin kita lagi, tuh sebenarnya kesalahan siapa? Kesalahan kitanya sendiri, karena kita membiarkan dia melakukan itu gitu loh. Jadi kayak hello permisi mas, saya tuh punya ide sendiri loh gitu. Jadi kayak kadang-kadang aku suka gituin suami aku perjalanan sama suami kan harus diingat. Jadi kadang-kadang dia tuh orang baik, cuma please mari kita ingatkan dia bahwa dia tuh orang yang jauh lebih baik daripada yang dia pikir gitu, yang kayak gitu. Iya, gitu deh. Benar sih Kak, benar sih. Kadang mereka kebawa dengan pemikiran mereka sendiri dan memaksakan, mungkin nggak ada maksud memaksakan gitu, tapi merasa bahwa pemikiran mereka udah ini yang benar gitu. Tapi kita harus, tugas kita, halo, aku juga punya suara loh, aku juga punya hak loh untuk berpendapat gitu. Oke banget nih Kak. Thank you banget tips-tipsnya. Semoga kita bisa menjadi para perempuan yang kuat, yang bisa mendidik anak dengan baik. Mungkin Kakak sebelum berakhir ada tips-tips untuk para audiens atau pesan-pesan nggak untuk para audiens di sini? Tipsnya nonton Guru-Guru Gokil. Terus habis itu kalau kamu udah mau punya agenda keluar rumah untuk bekerja ataupun untuk apapun keperluan lainnya, mari kita tetap mengingatkan diri untuk menjaga protokoler kesehatan yang benar-benar harus sadar full bahwa penyakit itu masih ada di luar sana ya. Dan thank you banget Messi tadi udah mengeducate kita tentang tetap kita harus aware dengan bahayanya penyakit ini. Mungkin itu sih kalau dari aku. Akunya sendiri juga akan lebih disiplin lagi untuk memberikan contoh yang baik tentunya. Iya, karena kadang yang susah tuh kalau kita ketemu keluarga sendiri sih, atau sahabat sendiri gitu, kayak merasa, oh ya mereka aman lah pasti gitu sama kayak kita.
Tapi ya oke, jadi mungkin ya kalau mungkin dari aku juga pesan audiens ya lebih hati-hati, lebih bijaksana kalau memang mau keluar rumah, memang kalau ada sesuatu yang urgent karena kita nggak tahu nanti tiba-tiba orang di sekeliling kita bersin hacu, bersin itu jarak dropletnya bisa sampai 6 meter loh gitu. Jadi ya kadang kita menaruh diri kita dalam risiko gitu. Tadi ada yang nulis juga kalau WHO menyarankan jarak itu 1 meter, tapi kalau IDAI menyarankan jaraknya itu 2 meter. Kenapa? Karena batuk itu dropletnya nyampainya sejauh 2 meter gitu. Jadi makanya kita tetap pinginnya sih 2 meter, kalau bisa lebih jauh 6 meter lebih baik lagi. Itu sih. Iya. Thank you banget Kak Dian. Makasih banyak loh Kak ya. Sama-sama, Mesti. Sama-sama. Duh, Makasih seru banget banyak ngobrol sama semuanya Kakak. yang udah nonton. Terima Terima kasih para kasih. audiens. Terima kasih Kak Dian. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak. Bye-bye. Semoga cepat selesai pandemi kita bisa ketemu. Oke. Amin. Dadah. Dadah. Dadah semua.